Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tentunya saya menanyakan kabar tapi tak ada yang jawab ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di latihan soal UP part yang kedua untuk PGSD PKN ya. Tapi di sini saya gabungkan part-partnya dari mulai bahasa Indonesia sampai PKN. Kemarin IPS juga sudah. Sekarang kita sudah di IPS. Bagi yang belum tonton video-video sebelumnya, silahkan ditonton di playlist atau ditonton di beranda YouTube saya. Di situ sudah banyak. Tonton juga soal-soal sosial kepribadian dan pedagogi umum lainnya. Karena di sini lebih banyak kita membahas ke profesional ya. Pedagogi hanya beberapa nomor untuk permapelnya. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan bernilai pahala ya. Kita langsung cek ini yang kisi-kisinya. Bagi yang belum tonton part-part sebelumnya, tonton ya. Biar paham, biar lebih mantap. Materi pokok PKN SD, capaian pembelajaran mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampus secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia. Coba kita lihat soalnya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi seperti biasa silahkan dijawab dulu. Nanti setelah dijawab baru kita lanjut pembahasannya. Saya kasih waktu sekitar 5 detik ya. Baik, jadi jawabannya ada di option C ya, yaitu LBHI dan Kontras. Saya yakin teman-teman paham ini yang memang jurusan IPS ya. PKN ya. Ini cukup jelas, LBHI dan Kontras. Penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Gimana jawabannya? Apakah benar? Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Biar saya makin semangat mengupload atau membahas video-video yang berhubungan dengan soal-soal UP. Masih materi pokok yang sama, capaian pembelajaran juga sama, yaitu mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampus secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mampu membandingkan prinsip negara hukum formal dan negara hukum material. Coba kita lihat soalnya. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Reichstag dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil?
A. Paham Reichstadt menekankan substansi material. B. Paham Reichstadt menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Reichstadt menekankan proses persidangan. D. Paham Reichstadt menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Reichstadt menekankan tata cara persidangan hakim memberi keputusan. Jadi kunci jawabannya ada di option A, yaitu paham Reichstadt menekankan substansi material. Coba kita lihat pembahasannya. Ini hal yang perlu dicermati adalah yang pertama, paham Reichstadt lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. Yang kedua, paham Reichstadt mengikuti pola tradisi Eropa kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Reichstadt dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil atau negara hukum material, bukannya bentuk aturan yang ketat. Sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis atau hukum tertulis berdasarkan ketentuan amandemen UUD 1945. Ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu yang pertama adanya norma material yang mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan masyarakat. Yang kedua, bentuk aturan hukum dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Saya kira jelas ya. Bagaimana? Benar semua atau malah salah semua? Bercanda ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ini dia materi PKN SD, capaian pembelajaran masih sama ya. Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang atau aspek Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial, mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Coba kita lihat soalnya. Ini dia. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Jadi jawabannya ada di option B ya, yaitu cinta tanah air ya. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan, ini kepentingan pribadi, mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, itu termasuk pencerminan dari cinta tanah air. Kita lihat pembahasannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk.
Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh ya, bagi teman-teman yang berkomentar, maaf saya belum sempat respon. Bagi yang belum saya respon, yang punya usulan juga, maaf saya belum respon. Nanti insya Allah kita akan coba usulan-usulan teman-teman. Oke, materi pokok PKKN SD sama dengan tadi, pencapaian pembelajaran juga sama. Nih, pokoknya kalau di PKN itu dia hanya berputar-putar di sini ya. Aspek Pancasila, mengenai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini inti dari PKN. Sama kalau yang pernah tes CPNS, kalau di TWK, tes wawasan kebangsaan itu ada di sini-sini saja ya. Oke, indikator esensial. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur. Kita cek soalnya. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa, dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri, B. Semakin kuatnya individualisme, C. Terjadinya perpecahan, D. Menimbulkan rasa saling curiga, E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Jadi jawabannya ada di option C, itu terjadinya perpecahan. Coba kita lihat pembahasannya. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentan akan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman, mengetahui tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya, dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultur dengan saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa, dan bernegara muncul, akan dapat menimbulkan perpecahan ya. Jadi sangat jelas. Saya sengaja ambil yang lengkap ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya kan ada teman-teman yang ada beberapa ya, 1-2 orang yang mengatakan bahwa jangan terlalu panjang pembahasannya, yang sesuai pilihan ganda saja. Kenapa harus memilih itu?
Saya gini, kalau kita panjangkan pembahasannya, betul-betul bersih pembahasannya, nanti kalau soalnya digoyangkan sedikit atau dimodifikasi sedikit, kita tidak akan bingung lagi. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau memang banyak permintaan untuk disingkatkan saja pembahasannya, saya juga malah berterima kasih, tidak perlu membaca panjang lebar ya. Tidak harus berpanjang lebar, cukup kenapa memilih A, selesai. Ya, ini kan saya buat untuk mengantisipasi, kita kan sekarang lagi latihan. Untuk mengantisipasi soal-soal yang dimodif ya. Kalaupun memang tidak sama, paling beda-beda sedikit. Kalau cuman membahas option-optionnya saja, atau jawaban benarnya tidak terlalu lengkap seperti itu, nanti kalau ketemu soal yang agak dimodif kita akan bingung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Masih yang sama, masih sama ya, PKNSD, capaian pembelajaran juga masih berputar di sini, tidak perlu saya bacakan, capek. Oke. Indikator esensial, mampu membandingkan sistem pemerintahan negara federal dan sistem pemerintahan dengan azas desentralisasi. Ini sepertinya sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Mungkin memang double di situ, di kisi-kisi yang saya ambil. Oke, ini dia. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Oke, kalau yang ini seingat saya sudah dijawab di video sebelumnya. Coba teman-teman jawab deh di kolom komentar ya. Nanti yang jawab benar saya akan kasih apa ya, kayak kata-kata penyemangat kayak gitu ya, atau saya akan kasih komen lah pokoknya. Yang benar salah insya Allah saya akan kasih komen. Nanti kita bahas ini di video berikutnya, di pembahasan berikutnya ya, kalau memang ada ingin dibahas ini. Kalau tidak apa-apa, tidak usah kita bahas, cukup teman-teman jawab, coba jawab ini kira-kira yang mana di sini yang benar. Oke. Ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sama dengan otonomi daerah ya, di mana daerah bebas mengelola sumber daya daerah masing-masing gitu. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dijawab ini. Saya anggap Anda menghargai karya saya, usaha-usaha saya, jadi tolong dihargai juga dengan jawab pertanyaan ini ya, karena harus ada timbal balik antara subscriber dan kreator, harus ada timbal balik biar kita tidak pincang ya. Oke, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.